warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Sri Wulandari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Kapanpun kalian menyimak video pembelajaran ini, entah itu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari, Ibu harap kalian tetap semangat untuk menyimaknya. Oke? Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat tidak? Pada minggu lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang struktur dan unsur teks fabel. Nah, apa aja sih unsur dan strukturnya? Kita ulas terlebih dahulu ya. Struktur teks fabel itu ada 4. Yang pertama, apa hayo? Yang pertama ada orientasi. Lalu yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Dan yang keempat ada kode. Nah, kita sudah mengulas pertemuan sebelumnya. Lalu untuk pertemuan kali ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Lebih baik kita simak KD berikut ini yuk. Nah, setelah menyimak KD tersebut, diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur ceramah dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, ada apa aja ya materinya? Kita simak yuk. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur dalam teks ceramah. Ada apa aja? Ada 5 bagian. Yang pertama ada penceramah, yang kedua ada pendengar, yang ketiga ada materi, yang keempat ada metode ceramah, dan yang kelima ada media ceramah. Kita ulas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada penceramah. Siapa sih penceramah itu? Nah, penceramah itu ialah seseorang yang menyampaikan materi ataupun menyampaikan argumennya terhadap si pendengar. Nah, si penceramah ini harus mempunyai ilmu yang cukup atau ilmu yang mumpuni untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua ada pendengar. Nah, pendengar ini ialah seseorang yang menerima nasihat ataupun menerima materi dari si penceramah itu. Nah, pendengar ini bisa dari siapa saja, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ada materi. Nah, materi ini bisa diambil dari ajaran agama apapun, lalu bisa diambil dari pendapat-pendapat para ahli juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam materi ini nantinya juga ada fakta-fakta yang mendukung dari argumen yang disampaikan. Nah, lalu yang keempat ada metode ceramah. Metode itu apa sih? Metode ialah cara-cara ataupun strategi yang digunakan oleh si penceramah untuk menyampaikan materi kepada si pendengar. Nah, metode ceramah ini ada 4. Yang pertama yaitu ada metode impromptu, lalu yang kedua ada metode menghafalkan naskah ataupun materi, lalu yang ketiga ada metode membacakan naskah, dan yang keempat metode ekstemporan. Nah, lalu yang kelima ada media ceramah. Nah, media ceramah ini merupakan alat-alat yang mendukung atau alat-alat yang digunakan selama penceramah itu melakukan ceramahnya kepada si pendengar. Nah, alat media ini seperti ada Google Meet, Zoom, ataupun sound system, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur dalam teks ceramah. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai struktur dalam teks ceramah. Nah, struktur ini merupakan bagian-bagian penting yang harus disampaikan ataupun bagian-bagian yang ada dalam teks ceramah. Nah, bagian-bagian itu sendiri ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan suatu bagian yang berisi pengenalan isu, definisi ataupun pernyataan umum dari si penceramah itu tadi. Lalu yang kedua yaitu ada bagian isi. Nah, bagian isi ini yaitu berupa tentang argumen ataupun pendapat dari si penceramah itu. Namun yang perlu diperhatikan dalam bagian ini yaitu si penceramah ataupun si penulis harus menyampaikan fakta-fakta yang mendukung dari argumen tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penutup. Nah, bagian penutup ini berisi tentang pernyataan kembali dari pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan. Biasanya bagian penutup ini berisi tentang simpulan ataupun rangkuman dari secara keseluruhan yang disampaikan oleh si penceramah itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh-contoh berikut ini yuk. Nah, setelah kita membahas tentang unsur dalam teks ceramah dan struktur dalam ceramah, selanjutnya kita akan membahas atau mengenal tentang unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Ada apa aja ya? Nah, dalam unsur kebahasaan ini ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan menggunakan kata ganti orang kedua jamak, yaitu berupa sapaan. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, contohnya yaitu saya, aku, ataupun kami jika merupakan sekelompok orang. Lalu yang kedua, kata ganti orang kedua jamak, contohnya yaitu hadirin sebagai sapaan, bapak-bapak, ibu-ibu, lalu ada saudara-saudara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, jika kita melihat contoh yang tadi, itu ada istilah etika berbahasa. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata yang mendukung hubungan argumentasi, yaitu sebab akibat. Contohnya menggunakan kata-kata pada akhirnya. Oleh sebab itu, demikian juga. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata-kata yang menghubungkan argumentasi. Lalu yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental seperti memprihatinkan, menyimpulkan, mengagumkan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata yang sifatnya mengajak si pendengar itu. Contohnya diharapkan, sebaiknya, lalu ada seharusnya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan materi-materi untuk KD 3.5, yaitu berupa unsur-unsur dalam teks ceramah, struktur dalam teks ceramah, dan unsur kebahasaan. Alangkah lebih baiknya kita ulas sekali lagi yuk. Yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur dalam teks ceramah, yaitu ada penceramah, pendengar, lalu ada materi, metode ceramah, dan media ceramah. Lalu untuk unsur-unsur struktur
dalam teks ceramah itu yaitu ada pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Lalu yang ketiga yaitu unsur-unsur kebahasaan, contohnya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak yang berupa sebagai sapaan, menggunakan kata-kata teknis dan peristilahan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata persuasif dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ulasan mengenai materi pada sekolah menengah atas KD 3.5. Nah, jika dari kalian masih ada pertanyaan ataupun belum paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, silahkan kalian bisa berkomentar di bawah ini ya. Oke? Nah, selanjutnya ialah penugasan untuk kalian terkait materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Tetap semangat untuk mengerjakan dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Oke? Nah, itu tadi merupakan materi, ulasan, dan juga penugasan untuk kalian sudah Ibu sampaikan. Lalu untuk minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita masih belajar tentang teks ceramah, yaitu bagaimana kita akan menuliskan teks ceramah dengan benar dalam suatu acara. Nah, oleh karena itu kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, kerjakan tugas maksimal mungkin, dan tetap semangat. Oke? Ibu cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.